banyak data-data yang dibutuhkan BKKBN dalam rangka untuk pelaksanaan program kegiatan di lini lapangan itu tidak tersedia dari instansi lain termasuk BPS. Sehingga BKKBN ini memang menginisiasi untuk melakukan pendataan, sehingga pertama ya tentu apa yang kita butuhkan dalam rangka untuk pelaksanaan operasional itu tersedia. Bukan memotret kelurahan, kecamatan, bukan. Tetapi yang kita potret adalah keluarga. Jadi di bawahnya keluarga nggak ada, paling ya person individu ya. Ya itu. Nah, sekarang kalau kita lihat potret, kemudian orang mau melihat dari kacamata mana untuk mengintervensi, ini sangat banyak sekali. Mungkin dia memang wilayah, mohon maaf, sedang terjadi banjir ataupun bencana yang lain seperti itu. Nah, itu dimungkinkan untuk diganti lokusnya. Jadi silahkan dari daerah, nanti dari supervisor lapor ke manajer di kecamatannya, kemudian ke OPD, kemudian ke perwakilan provinsi. Dari provinsi nanti bisa bersurat ke direktorat kami untuk ada penggantian lokus. Kemudian tim melakukan pengolahan data, kemudian diverifikasi, diuji kualitasnya, ternyata memenuhi syaratnya, sehingga keluar desil 1 sampai 4, sehingga ditetapkan lewat Impres nomor 4 terkait kemiskinan ekstrim, memang data dasarnya dari BKKBN. Selamat datang di podcast Kareba Bangga Kencana. Saya Widya dari Studio Media Center Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Aga Kareba Bangga Kencana. Di kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh 2 orang narasumber kita yang perempuan-perempuan hebat semuanya. Ada Ibu Dr. Anda Haja Andirita Mariani MPD. Apa kabar Bu? Aga Kareba. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Dan ada juga dari Direktorat Pelaporan dan Statistik BKKBN Pusat yang saat ini sedang menjabat sebagai analis perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan, Ibu Titi Puspadewi SE. Apa kabar Bu? Baik, Pak. Iya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait pendataan keluarga. Jadi pendataan keluarga itu menjadi pendataan andalan BKKBN yang menghasilkan data terkait kondisi keluarga yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya Bu, banyak yang mempertanyakan bahwa kenapa sih BKKBN itu harus melakukan pendataan keluarga, sedangkan kita tahu bahwa ada instansi seperti BPS misalnya yang memang tugas utamanya itu untuk melakukan pendataan. Boleh dari Bu Rita? Iya, terima kasih ya. Jadi terkait kenapa BKKBN harus melakukan pendataan keluarga, sementara kita tahu ada lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah yang diberikan tugas untuk melakukan pendataan. Ya, jawabannya adalah kalau memang dilihat dari sisi undang-undang, memang BPS ya punya tugas untuk terkait dengan ketersediaan data. Nah, kemudian kita lihat bahwa banyak data-data yang dibutuhkan BKKBN dalam rangka untuk pelaksanaan program kegiatan di lini lapangan itu tidak tersedia dari instansi lain termasuk BPS. Sehingga BKKBN ini memang menginisiasi untuk melakukan pendataan, sehingga pertama ya tentu apa yang kita butuhkan dalam rangka untuk pelaksanaan operasional itu tersedia. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN memang bukan diperuntukkan hanya BKKBN, tapi bisa digunakan oleh instansi-instansi lain. Jadi ini sangat bagus sekali karena sekali lagi bukan hanya kita. Ya, itu juga bisa dimanfaatkan oleh instansi lain. Jadi seperti itu. Jadi kita butuh tapi itu tidak tersedia. Makanya dilakukanlah pendataan keluarga. Berarti pendataan keluarga bisa dianggap sebagai pemenuhan atas kebutuhan seperti itu ya, dari BKKBN sendiri yang bisa dimanfaatkan ya, oleh instansi lain. Ya. Saya sedikit menambahkan bahwa ada dasarnya kita melakukan, ada di Undang-Undang 52 tahun 2009, ya itu tercantum di pasal 49 ya terkait dengan pengumpulan dan bagaimana data itu kita analisis, kemudian bagaimana kita siapkan. Jadi ada ketersediaan data sehingga dalam perencanaan program di lapangan itu mudah sekali karena kita punya data sendiri ya.
Seperti itu. Ya, oke Bu. Selain itu kan tadi sudah disebutkan oleh Bu Rita nih bahwa pendataan keluarga itu untuk memenuhi kebutuhan dari data yang dari BKKBN sendiri. Nah, selain itu Bu, apa ada tujuan lain dari dilaksanakannya pendataan keluarga ini? Oke, ya. Jadi pendataan keluarga di awal itu dilakukan setiap 5 tahun. Ya, itu setiap 5 tahun kita lakukan. Tetapi ada kebijakan baru yang dikeluarkan oleh BKKBN, maka dilakukanlah setiap tahun. Ya, jadi itu dulunya itu setiap 5 tahun. Nah, sekarang setiap tahun. Tapi setiap tahun ini kita katakan pendataan keluarga itu kita lakukan pemutakhiran. Jadi tidak lagi harus satu-satu, ya tidak lagi seperti itu. Tapi diupdate terus dan itu dilakukan setiap tahun. Nah, sekarang kenapa tidak dilakukan lagi setiap 5 tahun? Ya, kita tahu bahwa yang namanya data kependuduk itu sangat dinamis. Detik ini kita wawancara, detik ini bisa jadi ada yang lahir di sana 10 orang, ada yang meninggal, ada yang mutasi dari provinsi atau dari negara lain, bisa jadi seperti itu. Nah, makanya pemutakhiran data ini dilakukan setiap tahun, ya, sehingga datanya kita terupdate terus. Oh baik Bu, berarti boleh dibilang pendataan keluarga itu dilaksanakan setiap 5 tahun, sekali 5 tahun, ya, tapi dimutakhirkan setiap tahun. Ya. Berarti biar update terus di datanya. Update terus, Oke. ya. Saya ke Bu Titi dulu. Lalu Bu Titi kan dari bagian direktorat yang menangani langsung dari pendataan keluarga ini. Nah, di pusat sendiri Bu, bagaimana pengolahan hasil dari pendataan keluarga? Ya, untuk pengelolaan datanya di tingkat pusat kami terstruktur sampai di tingkat desa. Ya. Jadi di tingkat pusat itu ada manajer data, ada tim posko di bagian data, itu di kami di Direktorat Pelaporan dan Statistik. Kemudian di bagian IT maupun helpdesk-nya itu ada Direktorat Teknologi Informasi dan Data. Kemudian di tingkat provinsi itu juga ada tim manajemen datanya, kemudian di kabupaten juga dibentuk manajer data untuk bagian data, kemudian di kecamatan itu ada manajer datanya, sampai di level desanya ada supervisor di situ. Itu pengelolaan datanya. Kemudian dari hasilnya, kemudian nanti akan kita tampilkan dalam satu dashboard yang bisa diakses secara umum karena datanya agregat sehingga lebih mudah dalam pemanfaatannya. Seperti itu. Baik, berarti hasil dari pendataan keluarga ini bisa diakses secara umum. Nah, kalau misalnya bisa diakses secara umum, Mbak, itu prosedurnya seperti apa? Misalnya tadi Bu Rita sudah menyinggung bahwa pendataan keluarga ini datanya dapat dimanfaatkan oleh instansi lain. Nah, caranya untuk memanfaatkan data itu prosedurnya seperti apa? Ya, untuk pemanfaatan datanya karena memang kita data agregat, data publik, dan tadi sudah disampaikan Bu Rita bahwa datanya by name by address sehingga benar-benar data pribadi yang harus dilindungi, sehingga ada dua tipe. Untuk data agregat, data tabulasi bisa diakses secara umum. Nanti bisa masuk ke portal pk22-pdn.bkkbn.go.id. Jadi bisa diakses secara masyarakat luas, tidak perlu melakukan login ke aplikasi. Tapi tadi untuk data yang pribadi, by name by address memang harus ada prosedurnya. Nanti bisa mengajukan ke kami ke permohonan data ke Ditlaptik, nanti akan kami telah kembali data apa saja dan tujuannya seperti apa, seperti itu. Oh begitu, berarti walaupun tanpa misalnya untuk beberapa data tertentu itu bisa diakses secara umum tanpa login, Mbak, bisa. Ya? Oke, baik. Nah, saya ke Bu Rita. Seperti apa Bu pemanfaatan hasil pendataan keluarga oleh stakeholder atau mitra di Sulawesi Selatan sendiri? Ya, jadi begini ya, kembali saya menyampaikan bahwa pemutakhiran data yang kita lakukan setiap tahun ini dalam rangka untuk bagaimana kita melengkapi, ya, bagaimana memperbaiki itu data. Nah, kemudian kita perbaharui, kemudian kita catat. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada mutasi, ya, seperti ada keluarga baru, nah, itu kan harus didata kembali, ya. Yang jelas bahwa yang namanya keluarga baru berarti yang belum ada di data sebelumnya, ya, seperti itu. Contoh secara teknis. Kemudian itu kita lakukan dengan melakukan kunjungan rumah. Jadi bukan pendataan jarak jauh. Ini dilakukan. Kemudian ini akan ada sampel, ya, Mbak Titi. Ada sampel nanti yang tentunya akan menjadi lokus kita untuk melakukan pendataan.
Nah, sekarang kita masuk seperti apa pemanfaatan ya. Untuk pemanfaatan hasil PK ya, kemarin hasil PK 2022 itu banyak sekali, bukan hanya BKKBN ya. Antara lain kita bisa memberikan informasi berapa sih jumlah ya ibu yang punya baduta, karena di situ ada itu ya. Kemudian berapa jumlah perempuan, berapa yang menjadi ya kepala keluarga, itu juga ada di situ ya. Kemudian yang bekerja, yang mendapatkan bantuan ya gitu ya, Mbak Titi ya, itu seperti. Jadi kalau kita lihat indikatornya ada 51 ya, kependudukan 14, kemudian untuk keluarga berencana ada 11, kemudian pembangunan keluarga itu ada 32. Sekarang bagaimana pemanfaatannya? Satu, pemanfaatan internal BKKBN ini memang yang sangat kita nantikan dan itu sangat dibutuhkan karena sekali lagi yang namanya data kependudukan ya sangat dinamis ya, di awal tadi saya sudah sampaikan. Nah, sekarang kalau orang mau melihat data kependudukan, banyak sekali yang kita bisa dapatkan dan itu bisa dimanfaatkan oleh instansi-instansi lain termasuk dinas pendidikan. Itu kita bisa lihat berapa sih jumlah umur sekian sampai sekian yang tidak sekolah, itu bisa dilihat di dalam. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk ya itu salah satu indikator di keluarga berencana. Nah, itu penggunaan alat kontrasepsi itu ada itu di dalam. Nah, kemudian yang berikut di pembangunan keluarga ini juga sangat banyak sekali menggunakan ya. Nah, termasuk kita melihat indikator untuk kemiskinan ya, karena kalau BKKBN itu kan nggak menggunakan ya, mohon maaf, nggak menggunakan kita untuk kemiskinan, tetapi prasejahtera ya itu dari berapa tahun yang lalu itu kita gunakan. Itu kita bisa lihat ya, kita bisa melihat, memotret seperti apa kondisi keluarga ya. Saya sampaikan bahwa bukan memotret kelurahan, kecamatan, bukan. Tetapi yang kita potret adalah keluarga. Jadi di bawahnya keluarga nggak ada, paling ya person, individu ya. Ya itu. Nah, sekarang kalau kita lihat potret, kemudian orang mau melihat dari kacamata mana untuk mengintervensi, ini sangat banyak sekali. Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Di pembangunan keluarga orang sudah bisa lihat. Ya, contoh keluarga ini apakah dalam sekian bulan ada yang sakit? Ya. Apakah keluarga ini bekerja atau tidak? Itu ada semua di dalam. Jadi kita bisa lihat. Kemudian apakah ini keluarga berapa kali makan dalam satu hari? Kemudian bagaimana beribadah? Apakah ada ngumpul satu keluarga untuk makan bersama? Dan seterusnya itu banyak sekali ya. Nah, sehingga kita bisa memotret bahwa ternyata keluarga ini seperti ini. Ini loh intervensinya. Jadi dari potret yang kita lihat ini per kakak kepala keluarga itu kita bisa potret keluarganya, sehingga instansi terkait ini akan bisa melihat ternyata di wilayah ini ada sekian keluarga yang memang tidak memiliki pekerjaan kepala keluarga. Nah, ini sangat bagus sekali untuk diintervensi ya. Terkait juga dengan percepatan penurunan stunting ya, salah satu yang kita ambil berapa jumlah keluarga yang memiliki baduta, itu kita bisa lihat. Yang hamil, kita bisa lihat. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa dari dinas kesehatan, dinas sosial, kemudian dari Pemdes, dinas pendidikan, itu semua bisa, ya kita bisa lihat. Kemudian dinas-dinas lain, termasuk organisasi sosial, termasuk perguruan tinggi, dan banyak yang memanfaatkan. Ya seperti itu. Ya. Kasih. Berarti memang pemanfaatan dari hasil pendataan keluarga ini lintas sektor Bu ya? Ya. Baik dari pemerintah setempat sampai ke pusat juga bisa menggunakan. Dan itu setelah kita lakukan pendataan itu memang kita sosialisasi. Ini loh hasilnya. Ya. Berarti memang BKKBN ini pendataan keluarganya itu bisa membantu banyak pihak dalam menyelesaikan permasalahan baik stunting dan juga lain-lainnya sesuai program kerja masing-masing instansi ya. Oke Mbak, tadi saya ke Bu Titi dulu. Tadi Bu Rita sempat menyebutkan bahwa ada 51 indikator yang ada di dalam pendataan keluarga. Nah, sempat juga disebutkan bahwa di pendataan keluarga itu ada 5 tahun sekali dan dimutakhirkan setiap tahunnya. Nah, apakah ada perbedaan
Setahu saya terakhir kayaknya tahun 2021 ya pendataan keluarga yang dimutakhirkan setiap tahunnya 2022 dan 2023 gitu ya. Apakah ada perbedaan Mbak dari pendataan keluarga dan juga pemutahiran? Ya, terkait yang pelaksanaan PK21, 22, 23 itu ada beberapa perbedaan, terutama pada variabel. Untuk di PK21 kita tahu ada yang di kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sebagai data dasar. Kemudian di PK22 ada penyesuaian karena hasil dari PK21 itu secara nasional dimanfaatkan untuk sebagai data basisnya P3KE, program percepatan penghapusan miskin ekstrim, sebagai data dasar. Jadi kami juga berterima kasih kepada para kader-kader kita yang di lapangan sehingga datanya terkumpul gitu ya. Dari situ di ranking menjadi desil 14 menjadi sasaran tadi, seperti itu. Dari hasil tadi kemudian dilakukan penyesuaian untuk di PK22 terutama pada keadaan rumahnya, seperti jenis atap, lantai, seperti itu yang biasanya kita hanya menanyakan jenisnya saja, misalkan jenis dindingnya tembok, terus kemudian dia bisa jadi bambu seperti itu. Nah di PK22 itu ditambah dengan kondisinya, jadi kita lebih tahu lagi walaupun dia temboknya bagus atau tidak, bisa jadi di belakang rumah ternyata temboknya separuh, setengah, seperti itu. Jadi data kita lebih akurat lagi, lebih berkualitas. Itu untuk ke PK21, 22. Nah, ke-23 ini kita ada penyesuaian untuk di keluarga berencana, terutama untuk mengakuratkan kembali untuk penetapan admit need, Bu. Jadi untuk alasan tidak ber-KB-nya seperti apa. Nah, itu kita tambahkan alasan di situ serta penambahan keterangan untuk yang dia kondisinya dia monopos, kita bedakan dengan yang tidak infertil, seperti itu. Itu untuk yang di variabel. Berarti memang di setiap pemutakhiran data yang dilakukan itu ada segmentasi khususnya yang lebih di penyesuaiannya. Oke, baik. Lalu bagaimana Mbak dengan penentuan sampelnya? Apakah yang di data di 2021 itu sama dengan yang di 2022 atau 2023? Ya. Untuk yang di PK21 itu adalah untuk yang pendataan tahunan, artinya sensus itu untuk seluruh keluarga. Jadi 5 tahun tidak ada sampel, semua terdata. Nah untuk di selanjutnya yang tadi disampaikan oleh Ibu Rita, setiap tahunnya kita mutakhirkan itu memang diperlukan sampelnya. Nah dalam penetapan sampel ini juga BKKBN tidak bekerja sendiri. Kami bersama BPS ada asistensinya, di situ ditetapkan berapa proporsi untuk dijadikan sampel. Dilihat juga dari segi dukungan anggarannya, seperti itu. Dalam penetapan sampel pun itu ada beberapa kriteria, sebagai contoh mungkin wilayah di PK21 yang belum didata, seperti itu. Ataupun untuk dia NIK-nya itu belum ada, jadi masih anomali, jadi belum ada, kosong. Kemudian untuk yang wilayah-wilayah yang memang dia mungkin masuk di desil 1 sampai 4. Nah, itu beberapa kriteria untuk bisa dalam penetapan sampel. Jadi BKKBN penetapan sampel pun itu sudah bersama BPS. Gitu. Berarti walaupun ini masih ada kerjasama juga dengan BPS terkait pendataan keluarga. Nah, kalau misalnya Mbak pada saat pendataan keluarga dilakukan dan kebetulan daerah wilayah yang memiliki sampel itu terkendala, misalnya kan setahu saya ini pendataan keluarga dilakukan secara online penginputan datanya. Tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Titi bahwa hasilnya nanti bisa diakses secara online. Nah, bagaimana jika ada sampel yang jaringan internetnya misalnya tidak memadai atau kondisi-kondisi lain yang membuat pendataan keluarga itu sulit untuk dilakukan? Yang pertama untuk yang pendataan pemutahiran itu dilakukan dengan 2 metodenya, yaitu dengan formulir maupun dengan yang smartphone. Jadi apabila wilayah tersebut tidak ada sinyal, jadi bisa menggunakan paper base, formulir tadi gitu ya. Seandainya pun tetap tidak bisa, mungkin dia memang wilayah, mohon maaf, sedang terjadi banjir ataupun bencana yang lain seperti itu. Nah itu dimungkinkan untuk diganti lokusnya. Jadi silahkan dari daerah, nanti dari supervisor lapor ke manajer di kecamatannya, kemudian ke OPD, kemudian ke perwakilan provinsi. Dari provinsi nanti bisa bersurat ke direktorat kami untuk ada penggantian lokus. Jadi masih bisa dimungkinkan. Berarti masih ada kemungkinan untuk penggantian lokus. Nah, kalau di Sulawesi Selatan sendiri Bu, bagaimana sejauh ini mungkin kita tarik ke tahun 2021, 2022 pelaksanaan pendataan keluarga itu di Sulawesi Selatan sendiri kendalanya dari Ibu bagaimana Bu dari lapangan hasil? Apa tadi yang dijelaskan ya Mbak Titi bahwa di Sulawesi Selatan kemarin itu kita memang tidak full menggunakan smartphone.
karena memang ada beberapa wilayah-wilayah yang memang tidak mampu mengakses ya. Ya antara lain kemarin kalau saya nggak salah Selayar ya, Toraja kalau saya nggak salah ya, itu wilayah-wilayah yang memang. Kemudian ada sebagian lagi wilayah yang memang tidak, sehingga pada tahun 2022 kemarin ya BKKBN Sulawesi Selatan itu menggunakan dua cara ya kemarin. Ada yang smartphone, kemudian melalui paperless ya. Nah, kemudian kalau smartphone itu cepat sekali karena ini kan langsung. Pengolahannya langsung. Ya, tetapi kalau menggunakan paperless itu ya dicatat dulu, sudah itu di entry datanya, berarti dua kali kerja. Ya, sehingga kemarin kita komunikasi dengan Ketua Pokja. Seperti apa kalau memang kondisinya memungkinkan untuk menggunakan smartphone, kita gunakan. Karena itu memang tidak ada gunanya kalau waktunya sudah sampai kemudian pendataannya belum selesai, ya kan ini juga menyusahkan ya pengambilan kebijakan pusat kalau kita tidak mampu untuk menyelesaikan dengan tepat waktu ya. Jadi seperti itu ya. Menyambung Ibu Ya, tadi yang mungkin silakan. tadi saya ada yang kelewat. Jadi dalam perbaikannya PK21, PK22 ke PK23 secara IT pun kami ada pengembangan kembali. Jadi kalau dulu untuk melakukan entry-nya masih berbasis PWA, jadi kader harus lewat browser dulu untuk ngisi gitu ya. Nah di tahun ini sudah bisa berbasis Android, artinya dia lebih user friendly, lebih berkualitas dan terjamin, sehingga bisa dipakai secara offline. Jadi kalau masih dimungkinkan di wilayah yang tadi sulit gitu ya, itu masih bisa tadi dia menggunakan yang smartphone dengan offline. Nanti pada saat ada sinyal datanya bisa diunggah. Itu salah satu perbaikan kita dari segi IT-nya. Jadi diharapkan semua tadi data akurat, cepat ya Bu, sehingga termanfaatkan sesuai dengan waktunya. Berarti selain variabel pertanyaan dari pendataan keluarga yang diperbarui setiap tahun, juga proses secara IT-nya juga. Baik. Nah, saya mau menyinggung terkait isu-isu data kemiskinan ekstrim atau prasejahtera ya kalau di BKKBN. Nah, kira-kira di BKKBN sendiri Bu, saya ke Bu Rita dulu. Apakah kira-kira kenapa kemudian isu ini diangkat oleh BKKBN untuk masuk ke dalam pendataan keluarga? Oh iya. Jadi kemarin memang tahun 2022 kemarin ya. Memang ada khusus pendataannya. Hanya diikutkan kemarin ya, Pak ya. Ya untuk ada penambahan ya, sehingga ya itu yang digunakan. Ya tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu yang memanfaatkan adalah dari Kementerian Sosial ya. Menko PMK. Menko PMK ya. Itu kita berikan, sehingga memang kalau melihat seperti apa kontribusi BKKBN menyiapkan data itu ada. Ya tadi ini sudah disampaikan ya. Ternyata memang dimanfaatkan oleh Menko PMK ya. Berarti mungkin itu terkait program-program dari Menko PMK seperti bantuan sosial, BLT, kemudian PUPR. Izin menambahkan tadi yang sudah disampaikan Bu Rita bahwa data PK kita itu sangat lengkap. Sehingga pada saat di pusat pembahasan terkait sumber data, waktu itu dulu kita kenal ada DTKS, beberapa SDGs desa seperti itu, kemudian dilakukan forum diskusi, ternyata data BKKBN yang PK21 itu lebih banyak memenuhi dalam unsur penetapan kemiskinan ekstrim seperti itu. Akhirnya bekerja sama melalui yang Ketua Pelaksana Menko bersama tim TNP2K, BPS, BKKBN, kemudian tim melakukan pengolahan data, kemudian diverifikasi, diuji kualitasnya, ternyata memenuhi syaratnya, sehingga keluar desil 1 sampai 4, sehingga ditetapkan lewat Impres nomor 4 terkait kemiskinan ekstrim, memang data dasarnya dari BKKBN. Berarti bukan cuma urusan dalam, urusan internal, data pendataan keluarga juga mengatasi keperluan data dari eksternal. Baik. Nah, sekarang kan sudah sedang dilaksanakan proses persiapan untuk pendataan keluarga, pemutahiran data 2023. Nah, apa harapan Ibu terhadap hasil pendataan keluarga? Ya. Jadi ya tentu harapan kita semua ya. Satu, bahwa pendataan keluarga ini dilakukan betul-betul dapat menyiapkan data, mempersiapkan ini data, ya ketersediaan data ini yang betul-betul akurat. Apa yang ada di lapangan, itu yang ada di data kita, itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa data ini dia harus tepat waktu.
Jadi kalau pusat sudah menyampaikan bahwa mulai tanggal sekian, selesai bulan sekian, tanggal sekian, itu harus kita penuhi. Alhamdulillah kemarin salah satu yang memenuhi persyaratan bahwa kita itu di angka sekian persen, kemudian tepat waktu adalah, mohon maaf Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Selatan, dan itu masuk salah satu seperti Parepare, Palopo, itu antara lain, dan beberapa kabupaten yang memang mampu untuk berpacu menyelesaikan 100%, kemudian ya tepat waktu. Biar 100%, kalau tidak tepat waktu juga ya pasti ya itu ya. Jadi itu di situ. Kemudian seperti apa persiapan kita ke depan? Ini salah satunya, ini Mbak Titi datang itu datang ke Sulawesi Selatan untuk memberikan ini loh yang Anda harus lakukan secara teknis. Ya, kemarin ini kita sudah lakukan kunjungan ke Kabupaten Pangkep ya. Kemudian hari ini Kota Makassar. Ya, ini ada 2 dulu menjadi uji coba ya. Ya, sehingga untuk ke depan kalau sudah ada contoh yang bisa dilihat, nah ini akan kita juga sampaikan ke kabupaten-kabupaten lain, dan insya Allah dalam waktu dekat ya ini akan kita lakukan sosialisasi, kemudian nantinya akan turun ke lapangan ya, nanti akan ada sosialisasinya, dan itu selain di provinsi, kabupaten, itu juga akan di kecamatan ya, tentu sampai ke tingkat desa, karena eksekusinya kan di desa, bukan di provinsi, kabupaten dan kecamatan. Bagaimana dari Bu Titi sendiri terkait harapannya dengan pendekatan keluarga yang akan dilakukan? Ya, harapan bersama dengan Bu Rita, harapannya bahwa bisa terlaksana sesuai dengan timeline waktunya tadi ya, makanya kami pun di sini diutus di sebagai ke Sulsel gitu ya, untuk tadi bahwa biar sesuai timeline sehingga data terkumpul akurat, jadi tepat untuk termanfaatkannya. Jadi intervensinya pun tidak berselang lama, karena kan data kita dipakai tadi ya untuk beberapa baik internal maupun eksternal. Seperti itu harapannya. Ada yang mau ditambahkan lagi Bu sebelum kita mengakhiri, karena terkait pendataan keluarga yang akan dilaksanakan? Ya, saya hanya ini bukan mengharapkan seluruh masyarakat ya, pada saat ada kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader pendata, ayo berikan data yang akurat ya kepada kader pendata, supaya data kita memang betul-betul seperti apa yang ada di lapangan, ada di atas kertas ya, tentu melalui aplikasi tadi ya. Dan terakhir ya, mudah-mudahan Sulawesi Selatan ini harapan kita semua, kita bisa melakukan dengan tepat waktu, kemudian kita berupaya untuk capai 100%, supaya pemanfaatannya itu akan lebih mudah kita lakukan. Seperti itu ya. Luar biasa sekali ya, semoga pendataan keluarga ini bisa menjadi memberikan manfaat untuk banyak orang, banyak instansi atas kehadirannya. Baik, terima kasih Bu Rita, kesempatannya sudah hadir di podcast kali ini, dan juga Ibu Titi, terima kasih banyak. Dan demikianlah podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Berencana itu berencana keren. BKKBN berencana itu keren.